Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C, mata kuliah Sistem Pakar, ingin mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas akhir proyek Sistem Pakar mengenai perancangan Sistem Pakar untuk rekomendasi dosen pembimbing sesuai minat skripsi dengan metode forward chain. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Lorenza Stiana Rifa dengan NIM 086, kedua Mutiara Panghurina dengan NIM 025, dan yang ketiga ada Rafael Salomo Satiero dengan NIM 087. Adapun topik pembahasan yang akan kami presentasikan adalah yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan penelitian, ketiga metode penelitian, keempat hasil, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Sebelum masuk pada pembahasan, kami akan menjelaskan mengenai abstrak dari penelitian kami. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan yang berisi hasil penelitian mengenai pembahasan suatu permasalahan dalam suatu bidang ilmu dengan berdasar kepada kaidah-kaidah yang berlaku. Skripsi disusun oleh mahasiswa tingkat akhir berdasarkan penugasan akademik dari perguruan tinggi yang digunakan sebagai persyaratan gelar akademis dan kelulusan. Memilih dosen pembimbing skripsi yang sesuai menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa untuk dapat menemukan dosen yang sesuai dengan minat dan topik skripsinya, dan berakhir dengan mahasiswa memilih dosen secara acak dan tidak relevan dengan topik skripsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem pakar untuk memberikan rekomendasi dosen pembimbing sesuai minat skripsi mahasiswa dengan metode forward chaining. Penelitian ini menghasilkan aplikasi sistem pakar yang mampu memberikan beberapa rekomendasi dosen pembimbing sesuai input minat skripsi mahasiswa dengan akurat, mudah, dan cepat, berdasarkan pada database dan rule yang ditetapkan pada sistem pakar ini. Adapun pendahuluannya adalah kesuksesan dari sebuah perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kualitas anak didiknya, yang mana dalam hal ini adalah seorang mahasiswa. Agar tercapai harapan kesuksesan perguruan tinggi, maka peran dari sejumlah stakeholder sangat diperlukan. Mulai dari pemilihan dosen pembimbing akademik, pemilihan dosen pembimbing skripsi, dan pemilihan dosen penguji. Skripsi disusun oleh mahasiswa tingkat akhir berdasarkan penugasan akademik dari perguruan tinggi yang digunakan sebagai persyaratan gelar akademis dan kelulusan. Maka dari itu, pemilihan dosen pembimbing yang sesuai dengan minat mahasiswa sangat penting. Jurusan Informatika di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, penentuan dosen pembimbing skripsinya adalah di mana mahasiswa mengajukan kepada pihak fakultas siapa dosen yang diinginkan sebagai dosen pembimbingnya. Sehingga terkadang mahasiswa hanya memilih dosen berdasarkan penilaian keseharian dosen tersebut selama mengajar atau dosen yang hanya dikenal saja. Sehingga bisa saja dosen pembimbing skripsi yang didapatkan tidak relevan dengan topik skripsi yang dibuat. Pada penelitian ini menggunakan metode forward chaining, adalah metode pencarian atau penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju ke kesimpulan. Penelusuran dimulai dari fakta yang ada, lalu bergerak maju melalui premis-premis untuk menuju ke kesimpulan atau bottom-up reasoning. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat membantu koordinator program studi dalam menentukan dosen pembimbing skripsi yang sesuai bidang keahlian dosen dengan topik tugas akhir yang diajukan oleh mahasiswa. Pada bagian tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafael. Oke. Jadi untuk tinjauan pustaka dari penelitian kami, yang pertama adalah sistem pakar. Sistem pakar merupakan sebuah sistem informasi yang dihasilkan dari pengetahuan satu atau beberapa pakar manusia agar komputer mampu menyelesaikan persoalan seperti pakar. Pakar manusia atau human expert merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dan penguasaan mendalam terhadap suatu masalah. Sistem pakar digunakan dalam pengambilan keputusan menggunakan diagnosa dan analisis sebuah masalah. Dalam sistem pakar, terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi, antara lain basis pengetahuan yang merupakan inti dari sistem pakar sebagai representasi pengetahuan dari seorang pakar
Basis data yang mengandung fakta dan dapat berisi fakta awal yang didapatkan saat sistem mulai berjalan maupun fakta baru yang ditambahkan dari pengambilan keputusan oleh sistem pakar. Lalu yang kedua untuk bidang pengembangan sistem pakar. Bidang pengembangan sistem pakar yang digunakan penulis adalah instruksi dan seleksi. Boleh di next. Yang ketiga adalah forward chaining. Forward chaining merupakan salah satu teknik pencarian kesimpulan yang didapatkan dari fakta yang telah diketahui sebelumnya. Teknik ini melakukan penelusuran ke depan, dimulai dari fakta yang didapatkan dan menggabungkannya dengan rule untuk mendapatkan sebuah konklusi. Fakta akan dicocokkan dengan rule if then. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian if dari rule, barulah rule tersebut dieksekusi. Setiap ada rule yang dieksekusi, maka fakta baru yang menjadi bagian dari then akan ditambahkan. Pencocokan akan dilakukan dari rule yang paling atas. Setiap rule hanya dapat dieksekusi sekali dan akan berhenti bila tidak ada rule lagi yang bisa dieksekusi. Pendekatan pada pencarian kesimpulan dimulai dari informasi fakta yang dimasukkan dan selanjutnya mencoba mendekati pengambilan keputusan atau kesimpulan dengan menerapkan rule if then yang telah diberikan. Metode pencarian ke depan ini dapat ditinjau oleh para ahli untuk dimodifikasi atau diperbaiki agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik di masa depan dari pendekatan dan rule yang dihasilkan. Kita gambar pengambilan keputusan pada forward chaining. Oke, boleh di next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Laurenza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Berikut adalah alur dari penelitian kami. Yang pertama, yaitu kami mengumpulkan data, kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem pakar, kemudian pembuatan aplikasi, dan pengujian. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara. Peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan memilah bidang ilmu mana yang dikuasai masing-masing dosen, seperti apa yang disukai, pengalaman, paper yang pernah dibuat, dan sebagainya. Setelah itu, akan didapat daftar dosen dengan bidang ilmu yang dikuasainya secara berurutan. Tahap berikutnya yaitu perancangan sistem pakar. Data yang sudah dikumpulkan dari para pakar, yaitu kasusnya di sini ada dosen, dijadikan basis pengetahuan. Data yang berisikan fakta-fakta yang sudah diketahui tersebut, kemudian menjadi informasi untuk membangkitkan fakta-fakta baru. Tahapan berikutnya adalah representasi pengetahuan yang merupakan suatu metode untuk mengkodekan pengetahuan di dalam basis pengetahuan sebuah sistem pakar dengan tujuan menangkap sifat-sifat penting suatu permasalahan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik rules, yang mana pengetahuan direpresentasikan ke dalam bentuk if-then. Pada saat memasuki kondisi if, akan dibandingkan apakah rule yang cocok dengan fakta yang ada. Jika cocok, maka then akan dijalankan, dan didapatkanlah fakta baru. Setelah representasi pengetahuan selesai dan berada pada tingkat keakuratan yang cukup, maka berikutnya adalah proses inferensi untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang diketahui, sehingga akan didapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Tahapan berikutnya adalah pembuatan aplikasi. Pada tahap ini, dirancang sebuah aplikasi dalam bentuk website, supaya sistem ini dapat digunakan mahasiswa dengan mudah. Di halaman awal, aplikasi ini akan menampilkan dashboard, kemudian terdapat button register. Ketika diklik button register, akan masuk ke menu register untuk membuat akun baru untuk mendata identitas mahasiswa seperti nama, NIM, jurusan, dan password. Namun, jika sudah memiliki akun, maka klik menu login dan memasukkan data seperti NIM dan password. Setelah login, maka akan muncul tampilan inputan data yang harus dimasukkan untuk menampilkan pilihan dosen yang diberikan. Terdapat dua input berupa drop-down, yaitu bidang ilmu atau topik skripsi dari yang diminati oleh mahasiswa. Tahap berikutnya yaitu pengujian. Pada tahap ini, setelah sistem aplikasi jadi, maka akan dilakukan pengujian dengan memasukkan input bidang ilmu yang diinginkan mengurut sesuai prioritas. Hasilnya akan ditampilkan pada kotak di sampingnya, pilihan dosen yang cocok dengan minat skripsi mahasiswa. Lalu berikutnya hasil.
Hasil dari penelitian kami yaitu pada tahap pengumpulan data yang dikumpulkan dari proses wawancara kepada dosen, kemudian didapatkan hasil seperti tabel di bawah. Di sini peneliti mendata 6 dosen yang akan menjadi dosen pembimbing dengan bidang ilmu yang dikuasainya masing-masing. Berikut adalah kode dosen beserta nama dosen dan juga bidang ilmu. Di sini kami mendata 6, yaitu ada Ibu Nurul Chamidah, Eskom Mkom dengan bidang ilmu yaitu Deep Learning, Artificial Intelligence, Information Retrieval. Lalu dengan kode dosen D2 yaitu Ibu Ria Astri Ratma, Eskom MCS dengan bidang ilmu Sistem Pakar Statistika. Kemudian D3 yaitu ada Pak Nurfalih, Eskom MT dengan bidang ilmu Web Application, Software, Sistem Informasi. Lalu D4 ada Sandia Prasmita Mkom dengan bidang ilmu Image Processing, Machine Learning, Artificial Intelligence, dan Sistem Pakar. D5 yaitu Ibu Ika Nurlaili, Isnainiyah, Eskom, MSC, dengan bidang ilmu UI UX, Sistem Informasi. Dan yang terakhir adalah D6, yaitu Ibu Iin Ernawati, Eskom MSI, dengan bidang ilmu Machine Learning dan Website. Kemudian tahap berikutnya yaitu perancangan sistem pakar, didapatkanlah hasil di mana peneliti kemudian mendata bidang ilmu apa saja yang kemungkinan diambil oleh mahasiswa. Beberapa bidang ilmu yang tersedia antara lain dapat dilihat pada tabel, di mana untuk kode bidangnya itu ada 5 dari B1 sampai B5 dengan bidang ilmu masing-masing yaitu Machine Learning, Image Processing, Deep Learning, Natural Language Processing, dan Information Retrieval. Kemudian B6 sampai B11 masing-masingnya yaitu Sistem Pakar, Web Application, Sistem Informasi, Statistika, UI UX, dan Software. Setelah itu, peneliti mulai untuk merepresentasikan pengetahuan dari data yang sudah didapatkan. Teknik representasi yang dipakai pada penelitian ini adalah teknik rules yang ketentuannya dapat dilihat pada tabel. Rules-nya ada 5, masing-masingnya yaitu if B4 atau B5, dan B3. If B7 atau B11, dan B8. If B3 dan B1, if B1 dan B5 dan D1, if B1 dan B6 dan D4. Kemudian untuk rules 6-9 yaitu if B10 dan B8 dan D5, if B6 dan B9 dan D2, if B8 dan D3, if B2 dan B7 dan D6. Setelah representasi pengetahuan sudah didapat, maka tahap berikutnya adalah proses inferensi dengan metode forward chaining untuk sistem pakar dapat menemukan dosen yang tepat dari beberapa bidang ilmu yang dipilih oleh mahasiswa. Untuk pohon pencariannya sendiri, peneliti memakai breadth first search, di mana untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah tahap pembuatan aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mutiara Pangurina. Pada tahap pembuatan aplikasi, di sini ada yang pertama ada halaman login, di mana pada halaman login ini digunakan oleh mahasiswa untuk masuk ke dalam sistem aplikasi dengan menginputkan NIM dan password. Lalu yang kedua ada halaman sign up. Pada halaman sign up, ini digunakan oleh mahasiswa untuk masuk ke dalam sistem aplikasi, namun belum memiliki akun. Maka mahasiswa perlu untuk melakukan pendaftaran akun dengan menginputkan nama, NIM, jurusan, dan password. Lalu yang ketiga ada halaman dashboard. Pada halaman ini berisi 2 inputan berupa bidang ilmu yang terkait dengan topik skripsi yang harus diisi oleh mahasiswa. Pada tahap pengujian, pada halaman dashboard akan ditampilkan setelah login, terdapat 2 tombol drop-down yang berisi pilihan bidang skripsi yang menjadi minat siswa. Terdapat juga tombol submit yang memproses masukan minat skripsi menjadi hasil rekomendasi dosen pembimbing. Adapun proses pengujiannya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa wajib mengisi data bidang ilmu atau topik skripsi pertama yang diminati dengan memilih topik yang telah disediakan pada drop-down menu.
Lalu yang kedua, mahasiswa mengisi data bidang ilmu atau topik skripsi kedua yang diminati dengan memilih topik yang telah disediakan pada drop-down menu. Lalu setelah memastikan seluruh field telah terisi dengan benar dan mengklik tombol submit agar input dapat diproses oleh aplikasi sistem Pakar. Maka aplikasi sistem Pakar akan memberikan keluaran berupa kode dosen dan nama dosen yang direkomendasikan sebagai dosen pembimbing sesuai dengan masukan minat skripsi. Pada bagian kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafael. Oke, boleh di next. Untuk kesimpulan yang dapat diberikan dari kelompok kami adalah berdasarkan hasil penelitian analisa dan perancangan, analisa sistem serta pengujian pengembangan sistem Pakar forward training untuk rekomendasi dosen pembimbing sesuai minat skripsi, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa metode forward training melalui aturan if-then dalam pembuatan rule-nya dapat digunakan untuk mengembangkan sistem Pakar rekomendasi dosen pembimbing sesuai minat skripsi yang diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis desktop. Lalu yang kedua, aplikasi sistem Pakar yang telah dikembangkan dapat memberikan solusi berupa rekomendasi dosen kepada mahasiswa tingkat akhir yang akan mencari dosen pembimbing untuk skripsi mereka. Lalu yang ketiga, dengan bantuan aplikasi sistem Pakar ini, mahasiswa dapat menemukan dosen pembimbing pengganti jika dosen yang diminta sebelumnya telah menerima terlalu banyak mahasiswa. Oke, bisa di next. Untuk saran, beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk pengembangan sistem selanjutnya pada aplikasi ini meliputi. Yang pertama, perlunya dilakukan pengembangan input data dan aturan atau rule agar didapatkan hasil yang lebih akurat dan beragam. Dan yang kedua, basis data dosen yang dapat dikembangkan lebih luas lagi, agar aplikasi sistem Pakar dapat memberikan rekomendasi lebih maksimal. Yang ketiga, penerapan metode if-then pada forward training untuk sistem Pakar rekomendasi lainnya, seperti dosen penguji dan dosen pembimbing akademik. Bisa di next. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Totalnya ada 6. Bisa dilihat sebagai berikut. Jadi next lagi. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.